anakmu akan selamat. Kata-kata ini mengubah situasi, mengubah keadaan. Kata-kata ini mendatangkan harapan. Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi saya dan saudara kesempatan untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Ada banyak orang yang tidak punya waktu, tidak punya kesempatan. Tapi kalau saya dan saudara masih diberi waktu, diberi kesempatan, ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua belajar firman Tuhan hari ini. Dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 hingga ayat yang ke-56. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 hingga ayat yang ke-56. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam narasi yang disampaikan oleh Lukas ini adalah peristiwa besar yang luar biasa, bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Peristiwa ini dicatat dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Bagaimana Yesus melakukan mujizat, membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari peristiwa ini, yang dikisahkan dari kedua peristiwa ini adalah iman yang mendatangkan mujizat bagi 2 orang ini, yaitu yang pertama Yairus dan yang kedua perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Iman dari 2 orang ini yang membuat mereka mengalami mujizat Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara tentang iman, mudah sekali saya dan saudara merasa kalau kita berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, segala sesuatu berjalan tanpa hambatan, mudah sekali bagi kita untuk kita berkata bahwa saya beriman, saya percaya. Namun ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan harapan saya dan saudara, dan kita melihat di situ harapan kita begitu tipis, kita melihat bagaimana kita bisa kehilangan kepercayaan kita di tengah situasi-situasi yang sulit. Namun dari 2 peristiwa ini kita belajar bahwa Yairus, kepala rumah ibadat, dan seorang perempuan yang sakit pendarahan ini memiliki iman yang luar biasa. Di sini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus baru saja pulang dari Gerasa.
Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Dan orang banyak tunggu dia pulang dari seberang danau dari Gerasa. Dikatakan ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan Yesus. Orang banyak menunggu Yesus di seberang danau. Yesus baru saja menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang dinamakan Legion. Artinya orang ini dirasuk oleh banyak setan. Legion. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa namamu? Dia menjawab, namaku Legion. Artinya kami banyak. Bapak Ibu sekalian, istilah kami banyak di sini menunjukkan bahwa setan itu merasuki orang ini luar biasa. Kalau dalam tentara Romawi, satu legion itu berjumlah kira-kira 6.000 sampai 7.000 tentara. Satu legion. Bisa dibayangkan kalau dikatakan nama saya Legion, jumlah kami banyak, bisa dibayangkan berapa banyak setan yang ada di dalam orang ini. Dan Yesus menyembuhkannya. Yesus mengusirnya. Orang banyak menanti-nantikan Yesus pulang dari seberang. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus kembali dari Gerasa ke Kapernaum, wilayah di tempat di mana Yesus melayani di Kapernaum, orang banyak sudah tunggu dia di sana, termasuk Yairus, kepala rumah ibadah ini. Ia sedang menantikan Yesus kembali ke Kapernaum dengan satu harapan, Yesus segera menolong anaknya yang 12 tahun sementara sakit. Sementara sakit. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di depan kakinya dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya. Dan Yesus berkata, saya segera datang. Harapan Yairus agar anak perempuannya disembuhkan adalah sebuah harapan yang besar. Bila perlu saat itu Yesus segera hadir dalam rumahnya, anaknya disembuhkan. Karena ini anak perempuan satu-satunya yang sedang mengalami sakit. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini. Ketika Yesus sedang berjalan menuju ke rumah Yairus, dikatakan orang banyak berdesak-desakan. Sepertinya tidak ada jalan bagi Yesus untuk melangkah lebih cepat ke rumah Yairus. Karena orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Belum lagi ditambah ketika sampai di pertengahan jalan, seorang perempuan yang sakit pendarahan datang menghalangi perjalanan Yesus. Datang menghalangi perjalanan Yesus. Ia menghentikan Yesus. Secara diam-diam ia datang dan menyentuh jubah Yesus. Dan akibat perempuan ini menghalangi perjalanan Yesus, tertundalah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus. Bapak Ibu perhatikan ceritanya baik-baik. Tertunda. Yesus jadi kelamaan di jalan. Padahal Yairus sudah ingin agar Yesus segera tiba di rumahnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan cerita ini. Sementara Yesus bercakap-cakap
dengan perempuan pendarahan yang sakit pendarahan itu. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang datang, Yairus, anakmu sudah mati. Yairus, anakmu sudah mati. Jangan susahkan guru lagi. Anakmu sudah mati. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, seorang bapak yang mengharapkan anaknya sembuh. Tapi datang kabar anaknya sudah mati. Kabar ini menghancurkan harapan dari Yairus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perjalanan ini ditunda. Kenapa Yesus harus berlama-lama? Kalau seandainya saja Yesus tidak dihalangi oleh perempuan itu, mungkin Yesus sudah sampai terlebih dahulu di rumah Yairus. Dan anak perempuannya pasti ditolong. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mengalami sesuatu perjalanan yang tertunda atau apapun, harapan yang tertunda dan lain sebagainya? Tidak enak Bapak Ibu sekalian. Iya, mungkin kita mau ingin perjalanan kita cepat sampai di tujuan, tapi mungkin pesawat cancel misalnya, pesawat tertunda, atau kendaraan kita rusak dan lain sebagainya. Itu sungguh mengecewakan. Yairus benar-benar menghadapi situasi yang sulit. Harusnya Yesus sampai lebih cepat dan anak perempuannya tertolong. Tapi di sini Bapak Ibu saudara sekalian, perjalanan Yesus tertunda karena perempuan ini. Pertanyaannya, apakah Yairus mempersalahkan perempuan ini yang menunda-nunda perjalanan Yesus? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tidak. Ketika kabar datang kepada Yairus, anakmu sudah mati, Yesus dengar. Kemudian Yesus berkata kepada Yairus, di sini Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja, anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Kata-kata ini mengubah situasi, mengubah keadaan. Kata-kata ini mendatangkan harapan. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita belajar dari Yairus, bahwa Yairus tetap percaya walaupun pertolongan itu tertunda dan anaknya harus mati. Yairus tetap percaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran penting yang kita pelajari dari kisah Yairus. Sekali lagi saya ulang, Yairus tetap percaya walaupun pertolongan itu tertunda dan anaknya mati. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kadang harapan dan doa saya dan saudara bisa tertunda, tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong kita. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang doa kita tertunda dijawab Tuhan. Kadang-kadang harapan kita tidak sampai, tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong saya dan saudara. Yang Tuhan minta dari situasi itu adalah percaya saja, anakmu akan selamat. Hal ini yang sangat penting. Percaya saja. Tetaplah beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun harapan, walaupun kenyataan yang ada di depan saya dan saudara
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang dialami oleh Yairus, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dialami oleh Yairus. Jadi di sini kita melihat bahwa iman yang dimiliki oleh Yairus itu adalah sebuah respon terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Walaupun tidak ada lagi harapan, situasi tidak memungkinkan, tapi Yairus tetap percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Percaya saja. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, iman itu juga harus ada respon dari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Selain Tuhan bisa melakukan perkara besar, saya dan saudara pun harus memiliki respon terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Yairus telah memberikan contoh penting bagi saya dan saudara. Dia datang tersungkur di hadapan Tuhan. Dia memohon, kemudian dia percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus dia percaya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan kasus kedua, dengan perempuan yang sakit pendarahan ini? Dalam pertengahan jalan perempuan ini datang. Bapak Ibu tahu, orang yang sakit pendarahan bagi orang Yahudi itu dianggap najis. Dia dianggap sebagai perempuan najis dalam hukum Taurat. Apapun yang disentuh oleh tangannya, benda itu akan dianggap najis. Dan di sini itu bicara soal mereka adalah orang-orang atau kaum-kaum marginal yang disingkirkan dari tengah-tengah pergaulan masyarakat. Mereka disendirikan, tidak boleh ada dalam komunitas orang banyak. Karena ketika perempuan najis menyentuh orang lain, orang itu pun ikut najis. Jadi mereka harus tinggal tersendiri. Perempuan ini, dia mengalami keterasingan secara sosial. Itu sebabnya dalam imannya yang luar biasa, ia berani datang kepada Tuhan. Tanpa menceritakan masalahnya kepada semua orang, dia berani mendekati Tuhan dari belakang. Dan dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu perhatikan ini. Perempuan ini tidak berani terang-terangan menceritakan masalahnya kepada semua orang. Bahkan kepada Yesus dia tidak berani menceritakan. Tapi dengan satu tindakan iman ia datang kepada Tuhan. Dan ia katakan, aku akan menyentuh ujung jubahnya dan aku akan sembuh. Inilah perkataan iman dari perempuan ini. Asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan iman. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika perempuan itu menyentuh jumbai jubah Yesus, Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Bukan dari ujung jubahnya ya, tapi kuasa yang keluar dari diri Yesus. Sehingga Yesus berpaling dan bertanya. Bukan Yesus tidak tahu, Yesus tahu. Tapi dia sengaja berpaling dan bertanya begini, siapa yang menyentuh aku? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Kemudian Petrus bilang, orang banyak berdesak-desakan guru. Tidak ada orang yang sentuh, paling kena orang lain. Tidak, kata Yesus. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan karena perbuatannya diketahui oleh Yesus, maka majulah perempuan ini dengan gemetar.
Dia menceritakan masalahnya kepada Yesus. Dan dia berkata, aku yang menyentuh ujung jubahmu. Apakah perempuan ini ditolak oleh Yesus karena ia najis? Tidak. Justru ia diterima dengan sepenuh hati oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan yang dianggap najis diterima oleh Yesus secara luar biasa. Yang ditolak dalam komunitas sosial diterima oleh Yesus dengan cara memulihkan seluruh keberadaannya, menyembuhkan dia secara total. Kalau Bapak Ibu baca di Injil Matius atau Injil Markus, perempuan ini sudah pergi ke dukun, sudah menghabiskan begitu banyak uang agar sakit pendarahannya sembuh, tapi tidak sembuh. Dan langkah terakhir yang dia datangi, orang terakhir yang dia datangi, Yesus. Dan di sini ia menemukan kesembuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mau melakukan mujizat, dia tidak pilih orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau Yesus mau lakukan mujizat, tidak pilih orang. Mau pejabat kepala rumah ibadatkah dengan perempuan najis, kaum marginal yang tidak dihiraukan orang, tidak jadi soal buat Tuhan. Yang penting kita datang dengan iman kita kepada Tuhan, dan dia akan tolong saya dan saudara. Pertolongan dan mujizat Tuhan tidak memandang siapa saya dan saudara di hadapannya. Siapapun yang datang kepadanya pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Jadi bukan kepala rumah ibadah kayak pendeta yang ditolong Tuhan baru jemaat biasa, tidak begitu ya. Tidak Bapak Ibu, semua kita kalau datang kepada Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kita belajar dari perempuan ini. Dalam keadaan najis, dia datang, dia dekati Tuhan. Tapi kalau jemaat sekarang kebalikan. Tahu berdosa, tahu najis berdosa, tidak mau datang kepada Tuhan. Malah alasan lagi, Pak Pendeta saya tidak mau datang gereja, saya sudah terlalu berdosa. Terlalu banyak dosa saya Pak Pendeta, saya malu datang di gereja. Bapak Ibu sekalian, justru karena kita tahu kita orang berdosa, makanya kita datang ke gereja dan cari Tuhan. Amin. Kalau kita sudah orang benar, tidak usah datang gereja. Tunggu saja Tuhan datang kok kita langsung tembus sorga. Tidak perlu datang gereja. Justru kita merasa kita ini orang berdosa yang membutuhkan Tuhan, jadi kita harus datang gereja, datang cari Tuhan. Menurut saya yang tidak mau datang gereja itu yang ya sudah luar biasa lah begitu ya. Yang tidak mau datang gereja itu. Tapi kita ini yang mau datang gereja, datang beribadah, datang kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan pakai alasan berdosa baru Tuhan tidak terima kita. Tidak Bapak Ibu sekalian. Perempuan ini najis, tapi ditolong Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar kuasa Yesus tidak terdapat dalam atribut dan pakaian yang dipakai oleh Yesus, tapi kuasa itu bersumber dari diri Yesus sendiri. Artinya bahwa kita harus datang dan bertemu dengan pribadi itu kalau saya dan saudara ingin mengalami mujizat Tuhan. Memang Bapak Ibu saudara sekalian, jumbai jubah bagi orang-orang Yahudi, khususnya guru-guru Yahudi atau orang-orang Israel, jumbai jubah itu, kalau jubah orang Israel di bagian belakang itu ada 4 sudut dan ada tali yang tergantung di ujung jubah itu yang disebut dengan jumbai jubah. Nah, jubah Yesus pun begitu, ada tali yang terikat di belakang jubah besarnya yang disebut dengan jumbai jubah. Bagi orang Yahudi, jubah ini sangat penting.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jubah itu yang pertama mengingatkan orang Yahudi akan kewajiban agama mereka. Jadi setiap orang Yahudi ada jumbai di belakang. Apalagi guru-guru Yahudi, orang-orang Farisi, kalangan-kalangan rabbinik, ada jumbai di sini. Hal yang pertama itu mengingatkan orang Yahudi akan kewajiban agama mereka, bahwa Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi itu memiliki hukum atau perintah, jumlahnya sekitar 613 perintah hukum Taurat. Dan jubah itu mengingatkan mereka kepada perintah itu. Karena di sini Bapak Ibu sekalian, jubah itu disebut dengan cicit. Kalau dalam tulisan Ibraninya itu, tulisan itu menggambarkan angka 600. Kemudian dalam benang yang dipintal, yang digantung di ujung itu, ada sekitar 8 dengan 5 simpul. Jadi jumlahnya 608 dan 5, jadi 613 jumlahnya. Jadi setiap orang Yahudi yang memakai jumbai itu hendak mengingatkan mereka kepada hukum Taurat yang berjumlah 613 hukum. Jadi setiap orang Yahudi ada ujung jumbainya. Jadi ketika perempuan ini bilang, asal ku jama saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Saya baca-baca ini Bapak Ibu, tafsiran ini saya baca-baca. Saya lihat ternyata luar biasa. Bahwa menyentuh ujung jumbai ini mengingatkan kita kepada jumlah keseluruhan hukum Taurat, hukum Israel, hukum Yahudi yang menuntun mereka kepada pengampunan, kepada belas kasihan Tuhan. Jumbai jubah. Kemudian jumbai jubah itu juga sebagai pengingat keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Jadi orang Israel selalu memakai jumbai itu, tali yang dipilin dan digantung itu di belakang jubah mereka, sebagai pengingat keluarnya mereka dari Mesir, dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ketika perempuan ini berkata, asal ku jama saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Jadi bukan hanya sekedar perkataan biasa yang diucapkan perempuan ini. Ini menunjukkan peringatan hukum dan bagaimana Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu sekalian, perempuan ini dibebaskan dari sakit penyakitnya. Ia mengalami kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalam dua kasus ini, bahwa kuasa mujizat Tuhan itu adalah kuasa yang luar biasa, yang sanggup mengalahkan maut. Kematian dikalahkan. Ketika Yesus sampai ke rumah Yairus, anaknya sudah meninggal. Dan di situ Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan berkata, hai anak, bangunlah. Dan saat itu roh anak itu kembali. Terjadi kehidupan di sana. Kuasa maut dikalahkan, kuasa iblis dihancurkan, dan terjadi kehidupan yang luar biasa di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari peristiwa Yairus.
Kemudian dari kisah perempuan ini, kuasa Yesus mengatasi waktu. Amin Bapak Ibu. Amin. 12 tahun bagi perempuan ini adalah waktu yang sangat lama menanggung sakit. Tapi kuasa Kristus mengalahkan waktu, mengalahkan maut. Dan mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Yairus percaya, perempuan ini pun percaya. Mereka sama-sama mengalami mujizat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah saya dan saudara mengalami hari-hari buruk? Atau mungkinkah saya dan saudara sedang menghadapi jawaban doa yang begitu lama yang tidak dijawab oleh Tuhan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk saya dan saudara. Dia bekerja dalam waktu yang terbaik untuk saya dan saudara. 12 tahun bagi perempuan ini, Tuhan jawab doanya. Adakah hari-hari ini kita sedang menantikan jawaban doa kita terhadap apa yang kita minta kepada Tuhan selama ini? Dan sampai hari ini doamu belum terjawab oleh Tuhan. Dengar Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak dengar kita. Dia sedang menunggu waktu terbaik untuk Ia kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kelihatannya Yesus berlambat-lambat untuk datang ke rumah Yairus. Tapi di balik itu semua ada kuasa besar dan semua orang memuji Tuhan. Maka takjublah orang-orang yang ada di situ. Yairus dan semua orang yang ada di situ takjub, walaupun awalnya mereka menertawakan Yesus. Satu waktu ketika kabar tentang Lazarus disampaikan kepada Yesus, bahwa Lazarus meninggal, firman Tuhan berkata dalam Yohanes, Yesus sengaja untuk tidak pergi ke Betania. Dia menunda kedatangannya. Itu sebabnya Maria dan Marta protes. Guru, kalau engkau datang saudaraku pasti tidak mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia sengaja tidak datang ke Betania hanya untuk membuktikan kuasa Allah yang besar atas kehidupan Maria, Marta dan Lazarus. Demikian pun kehidupan Yairus. Yesus sepertinya berlambat-lambat masih melayani orang banyak sebelum sampai ke rumah Yairus. Sepertinya terlambat pertolongannya bagi Yairus karena anaknya sudah meninggal. Tapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan lakukan peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini engkau menganggap pertolongan Tuhan terlambat bagimu. Tapi tidak bagi Tuhan. Dia punya cara kerja, dia punya waktu tersendiri. Dan waktunya, cara kerjanya adalah cara kerja yang terbaik untuk saya dan saudara. Yang penting, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, memohon kepadanya dan percaya dengan sungguh-sungguh. Engkau akan pulang, engkau akan melihat bagaimana mujizat pembelaan Tuhan terjadi bagi saya dan saudara. Amin. Buat renungan firman Tuhan hari ini, mari saya ajak kita semua